Halo guys, ketemu lagi di TNTV. Gimana keadaan kalian hari ini? Semoga selalu baik-baik saja. Kali ini kita akan membahas tentang Kerajaan Majapahit. Namun karena videonya akan sangat panjang, maka akan kita bagi menjadi beberapa part atau beberapa bagian. Part yang pertama menceritakan tentang runtuhnya Kerajaan Singasari. Langsung saja tanpa berlama-lama. Kerajaan Singasari adalah kerajaan yang didirikan oleh Ken Arok menurut kitab Pararaton. Raja terakhir Singasari menurut kitab Negara Kertagama adalah Raja Kertanegara. Kertanegara diangkat menjadi raja pada tahun 1254 dan masih dalam pengawasan ayahnya, yaitu Raja Jaya Wisnuwardana. Dengan kata lain, Kertanegara mempunyai kedudukan sebagai Yuwaraja atau Raja Muda. Setelah Jaya Wisnuwardana meninggal, maka yang menjadi raja adalah Kertanegara. Kertanegara adalah raja yang memiliki banyak keahlian ekonomi, politik, dan juga militer. Agama yang dianut oleh Kertanegara adalah Buddha Tantrayana aliran Kalacakra. Aliran ini juga dianut oleh bangsa Mongol, termasuk kaisarnya, yaitu Kubilai Khan. Pada saat itu, Kekaisaran Mongol adalah dinasti yang besar. Mereka melakukan berbagai upaya perluasan wilayah ke Asia Tenggara, termasuk juga ke wilayah Indonesia. Upaya tersebut dilakukan dengan cara menarik upeti untuk diberikan kepada Kaisar Mongol dan mengakui kekuasaan Kaisar Mongol. Pada tahun 1289, utusan tentara Mongol sampai ke tanah Jawa dan menghadap kepada Kertanegara di Singasari. Tetapi oleh Kertanegara, utusan tersebut malah dihina, sehingga hal itu membuat Kubilai Khan marah besar. Dan pada tahun 1292, Kubilai Khan mengirim pasukan untuk menggempur Kertanegara di Singasari. Namun, sebelum tentara Mongol sampai di Jawa, raja dari Kediri yang bernama Raja Jayakatwang bermaksud menggempur Singasari. Hal itu dilakukan karena mengingat sejarah bahwa ayah dari Jayakatwang yang bernama Kertajaya dahulu pernah dikalahkan oleh Ken Arok, raja pertama Singasari. Padahal anak dari Jayakatwang yang bernama Ardaraja adalah menantu dari Kertanegara sendiri. Penyerangan Jayakatwang ke Singasari tersebut diperkirakan terjadi pada saat Kertanegara melakukan upacara Tantrayana, dan hal itu membuat Kertanegara tidak dalam pengawasan yang ketat. Jayakatwang menyerang Singasari melalui dua arah. Arah utara yang terdiri dari pasukan kecil dan dipimpin oleh Jaran Guyang. Pasukan Jaran Guyang dihadapi oleh pasukan Raden Wijaya dan Ardaraja. Menurut Negara Kertagama, Raden Wijaya adalah menantu dari Kertanegara. Ia adalah anak dari Lembutal dan cucu dari Mahisa Cempaka. Tetapi pada saat terjadi peperangan, Ardaraja malah membelot ke kubu Kediri, yang mana kubu tersebut adalah kubu dari ayahnya, sehingga pasukan Singasari berhasil dikalahkan oleh pasukan Jaran Guyang. Raden Wijaya yang selamat terpaksa melarikan diri bersama para panglimanya menuju desa Kuda. Sementara pasukan Kediri yang jumlahnya lebih banyak menyerang dari arah selatan yang dipimpin oleh Patih Mahisa Mundarang. Dan dikisahkan Kertanegara tewas dalam penyerbuan itu. Dengan kematian Kertanegara, maka Singasari jatuh di bawah kekuasaan Kerajaan Kediri. Maka berakhirlah dinasti Kerajaan Singasari. Kembali lagi kepada Raden Wijaya. Di bawah perlindungan dari Akuwukudadu, Raden Wijaya memperoleh tempat perlindungan sementara. Ia tinggal di Kudadu bersama para pengikutnya yang masih setia dan dengan para istrinya. Menurut prasasti Balawi dan Negara Kertagama, Raden Wijaya menikahi 4 orang putri Kertanegara, yaitu Tribhuwaneswari, Narendra Duhita, Jayendra Dewi, dan Gayatri. Atas saran dari Akuwukudadu, Raden Wijaya disuruh mencari perlindungan ke Pulau Madura,
tepatnya di Sumenep. Pemimpin di Sumenep adalah Arya Wiraraja, di mana Arya Wiraraja adalah termasuk bawahan dari mertuanya. Maka sampailah Raden Wijaya dan pengikutnya di Sumenep untuk mendapatkan bantuan dan menyusun strategi untuk melawan balik Jayakat. Itulah tadi cerita runtuhnya Singasari dan pelarian Raden Wijaya menuju Madura, guys. Bagaimana kelanjutan kisah dari Raden Wijaya? Nantikan kelanjutannya di Sejarah Majapahit Part 2. Sekian dan terima kasih.